Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 1, kelas 10 semester 1, yang mengungkap tentang materi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Topik 1 yang akan kalian pelajari pada kesempatan ini adalah mengenai pembagian kekuasaan negara. Namun sebelum kita membahas tentang pembagian kekuasaan negara, terlebih dahulu kalian harus memahami tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari topik 1, kalian diharapkan dapat pertama, mendeskripsikan pembagian kekuasaan dalam negara. Kedua, membedakan pembagian kekuasaan dengan pemisahan kekuasaan. Ketiga, mengklasifikasi lembaga-lembaga negara Republik Indonesia berdasarkan teori pembagian kekuasaan. Dan yang keempat adalah menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, para pelajar yang berbahagia, di dalam setiap negara, kekuasaan itu secara garis besar diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam 3 kekuasaan besar, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat aturan, membuat regulasi, membuat perundang-undangan. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan aturan, melaksanakan regulasi, atau perundang-undangan. Dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengawasi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau perundang-undangan. Di dunia ini, kita dapat membedakan 2 teori dalam hal kekuasaan ini. Ada teori pemisahan kekuasaan dan ada teori pembagian kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan menyatakan bahwa kekuasaan di dalam negara antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpisah-pisah dalam ruang yang tegas. Kalau kalian memperhatikan pada layar ini, maka kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpisah secara tegas. Tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Legislatif berdiri sendiri, eksekutif berdiri sendiri, dan yudikatif berdiri sendiri. Adapun di dalam teori pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif memiliki hubungan keterkaitan antara satu sama lain, memiliki hubungan koordinasi satu dengan yang lain. Dan negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori pembagian kekuasaan ini, di mana antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ada keterkaitan. Seperti halnya Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hubungan konsultatif ketika membentuk undang-undang atau menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau kita mengkaji pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa lembaga-lembaga negara di Indonesia secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok pemegang kekuasaan. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Dewan Perwakilan Daerah, DPD, adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Presiden adalah lembaga pemegang kekuasaan eksekutif. Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, lembaga pemegang kekuasaan yudikatif. Mahkamah Agung
lembaga pemegang kekuasaan yudikatif, dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pemegang kekuasaan yudikatif. Bukti bahwa di Indonesia dianut pembagian kekuasaan ialah diantaranya ketika DPR atau Presiden mengajukan rancangan undang-undang atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, maka Presiden tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula sebaliknya, jika rancangan undang-undang atau APBN itu diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka pada penetapannya harus mendapatkan persetujuan dari Presiden. Inilah bukti bahwa di negara Indonesia dianut teori pembagian kekuasaan, di mana antara lembaga satu dengan lembaga yang lain ada hubungan konsultasi, ada hubungan keterkaitan. Demikian pula ketika Presiden hendak memberikan gerasi, yaitu keringanan atau pembebasan hukuman kepada terdakwa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, maka Presiden di dalam memberikan gerasi tidak dengan serta-merta melalui kehendaknya sendiri, tetapi harus mendapatkan persetujuan atau berkonsultasi dengan Mahkamah Agung. Demikian pula ketika Presiden hendak memberikan amnesti atau pengampunan terhadap seseorang yang terdakwa atau seorang yang sedang diproses dalam persidangan, maka dalam memberikan amnesti, Presiden juga harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dan demikian pula di antara contoh lainnya, ketika Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pekerjaannya, yaitu memeriksa tentang penggunaan keuangan dan kinerja lembaga negara, maka ia melaporkan hasil pekerjaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Inilah di antara yang dapat kalian pahami berkenaan dengan pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga kalian dapat memahami hal ini dan dapat sukses di dalam mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran di kompetensi dasar 1 topik 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.